Kami akan memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji yang tertunda, terutama yang tua-tua ini, kenapa jamaah haji kok dibatalkan oleh pemerintah. Ini perlu kami sampaikan secara langsung. Sehingga kami punya tanggung jawab penuh kepada calon jamaah. Terutama yang sepuh tadi ya. Sebut tadi itu. Bahkan orang sepuh kan sebenarnya aku payu ora apa-apa lah nang arep. Artinya berangkat haji kepengen mati nang kanan nyun sewune. Itu kan sudah pasrah. Nah ini sehingga kami akan memberikan langkah etik, kami akan menginformasikan ini kepada calon jamaah, walaupun tidak mulai langsung kepada jamaah, kami punya KPIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 miladiah ini, kita selaku pemerintah untuk tahun 2021 yang siap berangkat, dan ini tahun 2022 juga di Kabupaten Banyumas itu ada 1146 lumayan ya Pak ya, yang siap diberangkatkan. Ini termasuk, mohon maaf, ada yang diberangkat tahun 2020. Walaupun tanda petik ada yang meninggal dan sebagainya, itu tambah sulam biasa. 1146 itu kalau dibagi usia itu 18 tahun sampai dengan 60 tahun itu ada 689 yang memang sudah siap berangkat. Nah, yang di atas 61 tahun itu ada 457. Sehingga jumlahnya itu 1146. Nah, dari 1146 ini di Banyumas itu kan kami sangat dibantu dengan 3 KPIH dan Majelis Taklim Bimbingan Ibadah Haji. Dari KBH Muhammadiyah, KBH Al-Arafat, KBH Al-Wata itu sangat membantu kami. Pertama, mengkomunikasikan antara pemerintah dalam Kementerian Agama dengan jamaah. Sebab kami tidak boleh mengumpulkan jamaah banyak-banyak. Itu semacam itu. Satu, yang kedua juga kepentingan pemerintah daerah sebagai warga Banyumas yang akan berangkat haji itu juga dengan jamaah bisa melalui KBH itu sendiri. Termasuk juga dengan majelis taklim yang ada. Sehingga kami akan menyampaikan informasi ini walaupun media sosial, terus juga di YouTube, di televisi sudah ada, kami bertanggung jawab akan menyampaikan langsung kepada calon jamaah haji yang 1146 ini melalui KPIH dan melalui kecamatan-kecamatan yang ada. Sosialisasi kenapa tertunda lagi atau dibatalkan tahun ini semacam itu. Kami akan memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji yang tertunda, terutama yang tua-tua ini, kenapa jamaah haji kok dibatalkan oleh pemerintah. Ini perlu kami sampaikan secara langsung. Sehingga kami punya tanggung jawab penuh kepada calon jamaah. Terutama yang sepuh tadi ya. Sebut tadi itu. Bahkan orang sepuh kan sebenarnya aku payu ora apa-apa lah nang arep. Artinya berangkat haji kepengen mati nang kanan nyun sewune. Itu kan sudah pasrah. Nah ini sehingga kami akan memberikan langkah etik, kami akan menginformasikan ini kepada calon jamaah, walaupun tidak mulai langsung kepada jamaah, kami punya KPIH, punya korwil di kecamatan, kami sampaikan semacam. Dan nanti kewajiban KPIH lah menyampaikan kepada jamaah masing-masing semacam itu. Karena bagaimana ini yang namanya kan tanggung jawab semuanya pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kesehatan, Perhubungan dan lain sebagainya kan semacam itu. Betul. Tapi orang tahunya kan tanda petik Kementerian Agama yang sebagai penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji kan semacam itu. Padahal dalam satu proses pemberangkatan haji itu bukan hanya banyak sekali itu lembaga kementerian itu banyak yang terlibat dalamnya itu. Dari luar Dinas Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, terus juga untuk pembuatan paspor dan sebagainya itu punya kementerian masing-masing semacam itu. Nah, sehingga sekali lagi kami tetap akan mensosialisasikan kepada calon jamaah haji, kepada calon jamaah itu di Kabupaten Banyumas, walaupun kami juga melalui KPIH yang ada, dan kami akan juga menyampaikan selalu melalui Zoom meeting. Saya yakin banyak calon jamaah sudah punya fasilitas medsos lah, Zoom meeting kan semacam itu. Pak, jadi dari penundaan ini nih Pak ya, penundaan 2 tahun ini untuk pendaftar awal
Ini antriannya sudah berapa tahun jadinya nih Pak? Sebelum kemarin putusan 2021 di Partai itu sudah 29 tahun. 29 Berarti tahun. kalau ini tambah tunda lagi berarti tinggal 30 tahun ke depan. Tetapi saya bersyukur tidak mengurangi animo masyarakat untuk daftar haji. Luar Kan biasa. kewajiban ini ya, Pak? Kewajiban. Sehingga ada program haji di masa muda. Baik. Daftar haji sekarang, nanti berada di masa tua nggak masalah, Iya. semacam itu. Sehingga kalau daftar sekarang, 29 tahun yang akan datang baru berangkat. Tetapi kalau benar lagi berarti 30 tahun yang akan berangkat, kan semacam itu. Jadi ada himbauan nih Pak buat masyarakat terutama yang belum daftar haji ya, karena mengingat antrian yang luar biasa panjang. Mungkin ada himbauan dari Bapak selaku Ya, kepala jadi kantor. yang namanya daftar haji nggak usah ditunda-tunda. Jangan ditunda ya Iya. Pak ya. Kalau misalnya takut berangkatnya tidak bersama-sama suami itu, nanti bisa mana penggabungan. Apa gabungan? Misalnya contohnya begini konkretnya, istri daftar berangkat naik tahun 2005. Karena uangnya tidak bisa jadi satu, suami berangkat tahun 29 misalnya. Asal suami itu daftarnya sudah 3 tahun masa tunggunya, nanti pada waktu istri dapat panggilan bisa mengajukan istri itu ngirit suaminya di tahun 2005 Nah, ini itu yang sendiri. mungkin kayaknya belum banyak juga masyarakat yang tahu. Sudah ini. tahu mereka biaya itu. Oh, Terus yang kedua, minimal anak-anak daftar itu usia 12 Iya, tahun. betul. Jadi 12 tahun itulah anak-anak boleh mendaftarkan. Jangan ditunda-tunda. Baik. Itu Mas Iwan sudah daftar itu. Tapi istrinya belum, gak masalah Mas Iwan. Iya. Kalau Bang daftarkan lagi istrinya, nanti apa? Ngirit suaminya kepada istrinya, Bahkan, berangkat bersama-sama orang tua semacam itu. juga bisa ngeret anaknya untuk Iya, pendamping ya itu Pak ya. itu penggabungan Iya, pendampingan semacam. penggabungan. Terus satu, yang kedua sekarang kan ada yang meninggal itu bisa diganti oleh orang Oh lain. bisa Pak. Misalnya Wah, ini ada saya nggak tahu. suami istri, Iya. nyun sewu mohon maaf, suaminya meninggal. Betul. Istri kan sendirian. Iya. Ini anak kandung bisa nanti langsung porsinya suami atau bapaknya itu digantikan. diganti oleh anaknya. Atau bapak kandung, itu semacam itu. Yang bisa itu anak kandung, suami istri atau istri dan orang tua kandung bisa. Oke, baik. Nah, sehingga nanti tidak seperti dulu kembali uang. Hmm. 25 juta, tapi asal punya anak kandung atau istri oleh suami atau orang tua kandung itu bisa mengganti orang calon jemaah yang sudah meninggal semacam itu. Alhamdulillah ya Pak. Ini dimudahkan semacam itu. Artinya porsinya tidak hilang, Iya. tapi bisa diganti oleh saudara kandung semacam itu. Ini luar biasa semacam Iya, itu. ini juga bisa jadi informasi yang sangat menarik buat jamaah di luar sana Pak, karena mereka banyak yang belum tahu bahwa meninggal itu bisa digantikan. Gantikan. Untuk umroh bisa jadi solusi tidak Pak? Untuk yang kangen dengan Baitullah yang sudah daftar tapi belum bisa berangkat haji gitu tahun ini atau 2 tahun ke depan itu bagaimana Pak? Jadi itu kan ulama beda pendapat. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh umroh sebelum daftar haji. Bukan naik haji ya, bukan. Ya, daftar haji. Daftar haji dulu baru kewajiban umroh. Padahal biaya umroh dengan pendaftaran haji itu hampir sama. Sehingga ada orang yang berpendapat kalau kami punya uang 25 juta atau 12 juta lebih baik untuk daftar haji dulu. Tapi ada yang membolehkan kalau saya daftar haji kapan kita ke Baitullah? Karena secara lahiriah kita tidak akan sampai usianya usia 50 tahun, masa tunggu 30 tahun lah minimal. Mungkin saya belum sampai ke sana, sudah kangen dengan Baitullah, kemakan Rasulullah. Saya tetap tidak membayar umroh saja dulu, lah semacam itu.